Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembelajaran matematika. Ini ada di tema 2 ya, ada di tema 2. Itu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan campuran. Jadi Ustazah menjelaskan dulu bahwa penjumlahan dan pengurangan ya, jadi berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Kita bahas dulu. Yang pertama, untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan campuran harus menyamakan penyebut terlebih dahulu ya. Jadi itu yang harus dipahami dulu ya. Ini harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Tidak akan bisa diapa-apakan pecahannya, tidak bisa dioperasi hitungkan, tidak bisa dijumlah, tidak bisa dikurang kalau penyebutnya belum sama, gitu ya. Jadi harus disamakan dulu. Itu harus diingat, gitu ya. Harus diingat selalu, gitu ya. Nah, yang kedua, cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan biasa dengan mengoperasikan pembilangnya, lalu menulis ulang penyebut yang sudah sama. Ya. Jadi yang ditambah atau yang dikurang itu hanya pembilangnya saja. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal tulis ulang aja. Ya, tinggal ditulis ulang saja penyebutnya. Nanti Ustazah kasih contoh. Yang ketiga, yang perlu kalian ketahui adalah cara menyamakan penyebut itu ada 2 cara, yaitu perkalian silang, nanti yang akan Ustazah ajarkan, dan mencari KPK. Mencari KPK ini cukup panjang ya, jadi yang kita pakai perkalian silang saja ya. Karena untuk PTS di tema 2 ini tentang matematikanya harus tuntas, sementara ini baru masuk ya. Jadi pakai cara yang singkat dulu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Turun. Contohnya adalah ini. Ya, ini ya, ada 1/4 ditambah 5/4. Caranya adalah pembilangnya. Ini ya. Ini pembilang. Yang di atas ini 1 itu yang disebut sebagai pembilang. Ini 1 pembilang, 5 ini adalah pembilang. Nah, yang di bawahnya ini namanya penyebut. 4 ini adalah penyebut, ini juga penyebut. Jadi yang semua yang di bawah ini disebut sebagai penyebut. Nah, jadi karena coba kita perhatikan 4-nya itu sama, ya kan? Penyebutnya sama. Kalau sudah sama maka boleh dimulai pengerjaannya. Boleh sudah dijumlah. Kalau di sini jumlah berarti kita jumlah, kita tambahkan. Kalau di sininya kurang, maka itu nanti kita kurang. Ustazah kasih contohnya tambah aja ya. Intinya kan sama, masa nggak ngerti jumlah sama kurang ya. Kalau jumlahnya ngerti, insya Allah kurangnya ngerti. Yang penting sudah tahu cara mengurang, itu aja kan. Ya, kita lihat ya. 1/4 ya, 1/4 ditambah 5/4. Karena penyebutnya sudah sama, ya sudah, langsung tulis ulang aja penyebutnya. Nah, sudah kan, selesai. Jadi yang kita kerjakan hanya pembilangnya saja. Ini sudah 1 ditambah 5 ini ya. 1 tambah 5. Nah, sudah selesai. Yang ditambah, yang dioperasikan hanya pembilangnya karena penyebutnya sudah sama, yaitu 4. 1 tambah 5, 6. 4-nya tulis ulang lagi. Jadi ya 6, jawabannya adalah 6/4. 6/4 ini sebenarnya masih bisa kecil lagi ya. Ini Ustazah lupa. Ya kalau mau dikecilkan lagi, masing-masing dibagi 2. 6 bagi 2 berapa? Jadi ini bisa jawaban lain. Misalnya 6 bagi 2 berapa? 3. 4 bagi 2, 2. Jadi jawabannya nanti bisa 3/2 gitu ya. 3/2 gitu. Ya. Ini jawaban yang lainnya. Itu artinya dikecilkan ya, jawabannya dikecilkan. Masing-masing dibagi dengan angka yang sama. Ulang aja dulu ya. Misalnya kita mau kecilkan, ini dibagi 2, yang di bawah juga dibagi 2. Sama dengan, berarti 6 bagi 2, 3 per 4 bagi 2, 2. Jadi jawabannya lainnya selain 6/4 adalah juga setara dengan 3/2 gitu ya. Ini Ustazah lupa memberikan contohnya. Oke, untuk yang sama penyebutnya gampang kan? Ya tinggal tambah, atau kalau misalnya di atasnya kurang, ya tinggal dikurangi atasnya. Penyebutnya kalau sudah sama tinggal ditulis ulang. Nah, itu kalau penyebutnya sudah sama. Nah, bagaimana kalau penyebutnya tidak sama seperti yang ini? Ini yang pertama adalah 1/3 ditambah 2/5.
Penyebutnya berapa nih? Yang pertama adalah 3, yang kedua 5. Nah, itu tidak sama. Jadi harus kita samakan dulu. Tidak bisa dijumlah. Jadi jangan dijumlahkan dulu. 1 tambah 2, 3 tambah 5. Salah sudah ya. Jadi jangan dijumlahkan dulu, jangan dikurangkan dulu sebelum penyebutnya ini sama. Bagaimana cara menyamakannya? Yaitu dengan cara kali silang. Bagian 3 ini, penyebut yang 3. Penyebut 3 ini kita kalikan 5. Yang nanti sebaliknya, yang 5 ini kita kalikan 3 gitu ya. Jadi semua yang di sini ya, 1/3 ini kita kalikan ke 5. Salah. Ulang dulu ya, gini. Jadi yang ini 1/3 ini kita kalikan dengan 5 ya. Nanti sebaliknya, yang 2/5 ini kita kalikan dengan 3. Nah, itu maksudnya perkalian silang. Kita lihat sini. Nah, ini 1/3 ini kan. 1/3 semuanya kita kalikan 5. Ini kan. Jadi 1 kali 5, 1 kali 5, lalu kemudian 3 kali 5. Nah, sudah. Bikin dulu begini. Kalau sudah, bikin lagi sebelahnya yang ini. 2/5, tulis ini 2/5. 2/5, masing-masing kita kalikan 3. Tulis di sini, Mas. Yang 2 dikali 3, 5 juga dikali 3. Kalau sudah, di bawahnya. Nah, ini hasil yang ini, 1 kali 5 berapa? 5, gitu kan? Nih, 1 kali 5 hasilnya 5, terus di situ. Lalu kemudian 3 kali 5 ini 3 kali 5 ini hasilnya adalah 15, terus di sini. Lalu kemudian sebelahnya yang tadi ini 2 kali 3 ya, hasilnya adalah 6 ya kan. Lalu di bawahnya lagi 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Nah, sampai sini dulu, lihat dulu. Nah, lihat. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 15, maka sudah boleh mulai dikerjakan pembilangnya. Sudah, langsung 5 tambah 6 sama dengan 11. 15-nya tulis ulang lagi. Jadi hasilnya adalah 11/15. Paham ya? Oke, gampang kok ya. Soal gampang. Lalu kita lanjut. Nah, ini untuk pecahan biasa. Jadi ini berlaku untuk pengurangan juga ya. Pengurangan juga begitu. Jadi samakan dulu penyebutnya. Kalau sudah sama langsung kerjakan. Kalau belum sama, kali silang dulu ya. Kita lanjut. Nah, ini namanya pecahan biasa ya. Ini namanya pecahan biasa ini. 1/4 ada pembilang ya. Ya, ada pembilang, ada penyebut. Nah, itu namanya pecahan biasa. 2 aja, 2 unsur saja. Nanti ada namanya pecahan pecahan campuran. Contohnya, nah ini dia. Kita ini dulu ya, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Lalu ini masih ada sambungannya, lalu mengoperasikannya ya. Ya, yang pertama ini 1/3. Nah, ini pecahan biasa ya. Ditambah. Nah, ini dia. Perhatikan ini. 3/5/4. Nah, ini disebut sebagai pecahan campuran. Ini sama, jangan dulu diapa-apain nih operasinya. Tidak bisa dikerjakan dulu. Ubah dulu yang ini ya, kita ubah dulu pecahan campuran ke pecahan biasa ya. Ubah dulu itunya. Jangan langsung kerjakan, tidak bisa itu. Jadi harus ubah dulu, harus sama dulu jenis pecahannya. Nah, kan beda nih. Ini 1 pecahan biasa, 1 pecahan campuran. Tidak bisa, harus disamakan dulu. Semuanya bisa. Kalau misalnya mau pecahan campuran, pecahan biasa jadikan pecahan campuran, misalnya kan. Sama-sama pecahan campuran, bisa. Tapi yang untuk kali ini Ustazah ajarkan yang pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Ya, kita ubah dulu ini. Kita fokus ke sini. 3/5/4. 3/5/4 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah penyebut 4 tulis ulang penyebut 4-nya gitu ya. Lalu kemudian ini ya, dari bawah ya, kita dari bawah, dari 4 ke 3. 4 ke 3 ini dikali. Nah, ini dia. Tulis di sini. 4 kali 3 tulis, lalu kemudian karena itu harus dikerjakan duluan, maka diberikan tanda kurung. Lalu lanjut, yang hasil di sini ini tambah, yang hasil sini itu adalah ditambah, ya, makanya ini ditambah 5. Ya, paham ya? Jadi dari bawah 4 kali 3 ini, lalu nanti di sini
naik ke atas, ditambah 5. Ini dia. Udah ya. Nah, ini dikerjakan dulu. 4 kali 3 berapa? 12. Tambah 5, 17. Ya kan? Sudah. 4 kali 3, 12. Tambah 5, 17. Ini sudah hasilnya 17. Penyebutnya, tulis ulang. Nah, ini baru pengubahan dari yang ini kan? Astagfirullah. Dari yang ini kan? Nah, 35/4 itu kita sudah ubah. Inilah hasilnya, yaitu 17/4. Nah, kita ganti. 1/3 ditambah sudah 17/4. Masalahnya lagi adalah penyebutnya belum sama. Yang satunya 3, yang satunya 4. Ya, nah sama seperti tadi kita kalikan silang. Semua bagian yang di sini dikalikan berapa? Dikalikan 4. Lalu semua yang bagian sini 17/4 dikalikan 3. Kali silang sini. 1/3 semuanya dikali 4. Ini kali 4 kali 4. Lalu sebelahnya lagi 17/4. Ini 17/4 semuanya dikalikan 3. 3 kalikan 3. Nah, lalu kita tulis hasilnya. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. Nah, sudah selesai. Kita sebelah. 17 kali 3. Nah, kalian harus cari ya. 17 kali 3 berapa? Cakar. Ini 51. 4 kali 3, 12. Oke, sampai sini. Coba perhatikan. Penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, bolehlah sudah ininya dikerjakan pembilangnya. 4 tambah 51 sama dengan 55. 12-nya tulis ulang. Selesai. Hasilnya adalah 55/12. Nah, ini tidak bisa dikasih kecil ya. Misal mau dibagikan angka berapa, tidak bisa. Jadi ya sudah, hasilnya adalah 55/12. Semoga tidak terlalu cepat ya. Kalau bingung lagi, seperti biasa, ulang-ulang lagi video ini ya, supaya bisa dipahami. Baik, demikian dari Ustazah tentang pecahan biasa, operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Demikian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.